Angel Elga murka setelah memergoki asisten rumah tangganya diduga melakukan pencurian dan membawa pria masuk ke rumah tanpa izin. Melalui unggahan di TikTok, Angel bahkan meminta bantuan publik untuk mencari keberadaan pria yang terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga beberapa kali masuk rumahnya saat dia sedang tidak berada di lokasi. Dalam melakukan aksinya, pria tersebut bekerja sama dengan asisten rumah tangga. Tak hanya mencuri, aktris berusia 41 tahun itu juga menuding pria tersebut menjalin hubungan terlarang dengan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Pelaku juga disebut pernah masuk ke kamar hotel tempat dirinya menginap bersama anaknya. Jangan bilang udah, saya udah nggak percaya kamu. Semua bukti ada. Bisa-bisanya saya lagi mandi kamu ngorek-ngorek barang saya. Udah gitu dengan tampang kamu berani sumpah demi Allah, sumpah demi apa? Malah nantangin saya buka CCTV lagi. Punya gaji kamu, bukan kirim buat anak malah nyolong uang saya. Saya bingung sama kamu, gaji kamu dikemanain? Buat laki? Enggak bu, emang saya nggak tahu. Setiap kali saya suruh antar Haura, kamu janjian sama laki. Nggak pernah, baru sekali waktu itu ketemu aja, ketemu Oza itu. Kenapa setiap orang kamu pinjamin duit? Sama Oja kan juga kamu itu pinjam duit. Nggak jadi. Kamu itu loh bikin malu saya. Saya udah pegang nih bukti-buktinya nih. Hah? Saya udah pegang. Malam ini kamu suruh lapor, oke, ayo. Kamu tuh udah berkali-kali, Mbak, bukan cuma satu kali. Dulu saya percaya sama kamu, Mbak. Pertama kali kamu masuk kerja, udah bohongin saya. Ambil uang sayur saya. Kamu bohong. Bilang pesen GoFood. Saya cek CCTV nggak ada. Bisa-bisanya loh. Kamu pikir saya nggak tahu? Saya tahu duit saya berapapun ada di itu dompet. Tadi tuh saya sebenarnya udah nggak mau ngecek. Cuma feeling saya nggak enak. Saya ngecek. Tapi saya udah kehilangan duit ini udah berkali-kali. Udahlah, kamu jangan pura-pura. Ke kantor polisi aja deh. Ayo. Yang tadi potong dia. Gak usah. Kamu mau keluar baik-baik atau saya lapor polisi? Nggak mau. Saya nggak mau sama kamu lagi. Kamu maling. Enggak. Saya cuma ada dua pilihan. Kamu keluar baik-baik. Saya potong gaji kamu iniin. Keluar baik-baik atau kamu mau ke kantor polisi. Saya udah nggak mau. Saya udah nggak sanggup. Cuci baju nggak pernah bener. Main handphone terus. Kegilaan laki. Padahal kamu kerja nggak ngurus anak saya. Masak buat kamu. Uang gaji ada. Pakaian saya cuma yang saya pakai buat tidur doang. Yang saya pergi, saya laundry. Apa yang berat? Masak enggak, ngurus anak enggak. Kenapa saya udah malas ngajak kamu pergi? Setiap kali ngajak kamu pergi, kamu pasti aja prospek orang-orang saya. Pura-pura ramah sama orang, ujung-ujungnya pinjam duit. Enggak, saya udah nggak mau lagi. Udah cukup mbak. Saya udah nggak mau. Setiap hari saya pergi loh. Saya pergi olahraga, saya pergi ini. Tapi ada aja ulah kamu. Nggak mau. Kamu dari majikan yang dulu udah suka nyolong. Ke saya pun kamu nyolong pula. Saya udah nggak sanggup. Udah, sekarang pilihannya cuma satu. Kamu mau keluar baik-baik, silakan. Malam ini kamu pergi, saya kasih sisa gaji kamu, potong dengan uang yang tadi kamu ambil. Atau kamu mau saya laporin. Adik saya juga udah pegang. Tapi masih mau kerja bu, tapi nggak ada tempat pulang. Nggak usah, nggak. Kamu nyolong kok. Ya, nanti ke depannya nggak. Nggak mau, udah berkali-kali. Kamu dari majikan yang dulu, saya udah diingatkan. Tapi saya berharap kamu, mungkin dulu kamu hilaf. Ke saya itu kok kamu hilaf terus, nyolong terus. Enggak.
nantangin saya. Pakai berani sumpah demi Allah. Kamu sholat nggak sih? Tapi sumpah. Kamu pikir saya nggak ada di itu rumah tadi, saya cuek aja? Hah? Terus kelihatan juga yang uang Rudi kamu bilang jatuh. Enggak. Nih, lihat dari CCTV, kamu di situ kamu korek-korek uangnya. Kamu bisa-bisanya loh. Hak orang buat bayar supir itu pun masih kamu ambil. Kan kamu super tega. Emang kamu tinggal sama saya susah, makan susah, ini uang. Emang tabiat kamu nih maling, nyolong. Udah, saya nggak mau piara kamu, Mbak. Saya mau cari orang yang benar-benar kerja sama saya lillahi ta'ala. Saya nggak mau, udah. Saya udah capek. Nggak mau, udah. Kamu nggak akan bisa berubah. Saya nggak percaya, udah. Kamu ambil uang saya aja, kamu masih bisa nantangin saya. Berani sumpah. Nggak mau. Kamu waktu itu juga bilang berani sumpah. Enggak sekarang. Enggak, saya nggak mau, udah. Pilihannya itu aja. Kamu keluar baik-baik, silakan sekarang. Kamu keluar atau saya laporin ke kantor polisi. Tapi enggak ada. Saya masih baik loh ya, saya ngantong bukti-bukti. Saya mau penjarain kamu bisa banget. Malam ini juga, kamu di dalam sel. Tapi saya suruh kamu pilih, keluar dari rumah saya. Tapi masih mau kerja, Bu. Nanti ke depannya kalau memang langsung Nggak mau, saya nggak mau. Ngapain saya iniin kamu? Nggak mau. nanti nggak ada tempat pulang. Nggak, itu urusan kamu. Kenapa kamu udah tahu kamu susah? Kamu nih bukan, aduh, saya bukannya mau ngomongin kamu, tapi kamu tuh nggak bersyukur kerja sama saya. Kamu udah tahu kamu susah, harusnya kamu nggak ada tempat tinggal, harusnya kamu kerja baik-baik. Saya kurang apa sama kamu? Kamu keluar sama saya, makan apa yang saya makan. Kamu duduk satu meja dengan saya. Saya nggak pernah ngebedain orang. Apa yang saya makan, itu yang kamu makan. Dulu saya masih mau beliin kamu apa-apa. Tapi sekarang enggak, karena saya tahu kamu nyolong, kamu nggak jujur, kerja udah nggak bener. Tapi masih itu pun saya masih maafkan. Saya ajak kamu makan. Hah? Saya udah nggak percaya, Mbak. Udah cukup. Enggak, udah ini kesempatan udah berkali-kali dan saya udah nggak mau lagi. Depannya nanti Nggak mau, udah. Enggak. Saya udah capek. Tolonglah, Mbak. Saya ini kan rumah saya. Kok kamu nggak mau pergi tuh kenapa? Begitu loh. udah nyaman, udah nyaman. Iya, kamu udah tahu kamu udah nyaman dengan saya, tapi kamunya nggak bersyukur, malah kamu nyolong duit saya. Memang buat saya nggak seberapa, ya. Tapi kamu nyolong kan itu nggak baik juga, gitu loh. Saya kayak miara maling di dalam rumah saya. Dan ini berkali-kali loh. Udah, saya udah nggak mau. Kamu tinggal pilih aja. Mau keluar baik-baik, malam ini juga saya bayarkan sisa gaji kamu. Saya nggak ada hutang gaji kamu, saya nggak pernah hutang. Saya berikan gaji kamu ini, potong yang tadi kamu ambil 500.000. Habis itu kamu pilih. Kalau kamu tetap nggak mau keluar dari sini, saya panggil polisi. Ibu itu masih mau Enggak, saya panggil polisi. Kalau kamu nggak mau keluar, saya panggil polisi. kasih kesempatan sekali lagi. Nggak ada, udah nggak ada. Tapi berani sumpah Al-Quran, Bu. Enggak, Kalau kamu kita udah berkali-kali. Saya nggak mau. karena itu nggak ada tempat tinggal. Kamu tahu kamu nggak ada tempat tinggal, tapi kamu berani nyolong duit saya. Kamu itu di depan saya pura-pura baik, pura-pura ini. Di belakang saya kamu berani bang seperti itu. Kecuali kamu kerja sama saya, kamu kelelahan, nggak wajar dengan gaji kamu. Nggak apa-apa. Itu pun kamu silakan pergi. Kan saya nggak pernah loh masa-masa kamu loh. Dari kemarin, dari bulan kemarin, dari awal saya udah bilang, udah kamu keluar deh.